Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah fil Qur'an, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa litukmilul 'iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Shadaqallahu wa shadaqa rasuluhu wa ba'd. Pertama, hormat saya kepada sahibul hajat, Badan Kenaziran Masjid, Pak Zakir Muhammad, dan seluruh yang hadir. Secara khusus hormat saya kepada Ustaz kita yang tadi sudah mendampingi kita melaksanakan ibadah sholat tarawih. Saya masih hilaf namanya Ustaz Samsida. Ini pertama saya kemari karena masjid ini pun belum selesai sebenarnya. Jadi wajar kalau ini adalah kali pertama. Saya berdoa semoga nanti pada waktu peresmian masjid saya juga bisa kemari nanti, insyaallah. Kenal dulu lah kita ya Ibu ya. Nama saya Abdul Latif Khan. Kalau umur masih 42 atau 43 lah akhir tahun ini. Kalau istri alhamdulillah sekarang masih satu. Dan insya Allah akan satu. Karena saya selalu berdoa kepada Allah, itulah istri dunia dan itulah istri akhirat saya. Dari yang satu ini Allah titipkan amanah 9 orang anak sama saya. Jadi ada anak saya 7 orang laki-laki, 2 orang perempuan. Rezeki yang pertama nomor 1 perempuan, nomor 2 perempuan, nomor 3 sampai nomor 9 laki-laki semua. Saya yakin Allah punya rencana. Kenapa Allah punya rencana? Saya bilang karena saya punya rencana. Waktu itu doa saya masih ingat, saya belum lagi masih SMA lagi saya. Doa saya kalau saya punya anak 7 orang. Ternyata yang 7 itu laki-laki. Bonus dikasih 2 perempuan. Saya yakin rencana Allah positif untuk saya. Kalau orang tanya sama saya apa pekerjaan, saya bilang kerjaan saya sekarang bantu-bantu Allah. Cocok rasa dia suruh saya kemari. Nah sekarang dia suruh saya kemari. Ada kerjaan lain enggak? Saya enggak pandai bisnis Pak. Banyak kawan saya ngajak bisnis, saya bilang tak tahu saya. Berapa kali saya diajak, saya tidak mau. Diajak ngurus travel umroh misalnya. Ustaz nanti kalau satu kepala dapat sekian begini-begini, tak pandai saya sebut. Kalau mau kau suruh saya bawa bimbing jamaah, saya siap. Dan saya enggak tertarik berapa duit yang saya dapat. Nah, kira-kira gitu. Nanti lebih jauh kita bisa lebih tahu. Kalau rumah saya dekat dari sini, sebelah kampung aja nya, di Tembuk. Ya, di Kecamatan Percusuituan, kita satu kabupaten yang sama. Di kabupaten ini 10 tahun yang lalu, 10 tahun lamanya saya menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang. Baru berhenti tahun periode ini. Ya. Itu menjabat itu terdampar itu Pak, bukan kerjaan ya. Ya, artinya sampingan. Tapi sampingan yang bisa mencelakakan, karena kalau tidak amanah bisa masuk neraka saya. Nauzubillah. Saya mau mulai dari sebuah cerita. Nabi SAW pernah menceritakan tentang 3 orang yang kalau sekarang kita tengok orang itu orang baiknya, bahkan kita yakin bisa masuk surga dia. Orang pertama adalah kayak kami berdua inilah, yang sering disebut dengan panggilan ustaz, ulama, tuan syekh, tuan guru. Orang kedua adalah orang yang punya duit dan mendermakan hartanya di jalan Allah. Orang ketiga adalah orang yang kemudian dia itu menghabiskan waktunya berperang di jalan Allah dan dia mati terbunuh dalam pertempuran. Jadi orang pertama yang dipanggil ulama ini nanti di yaumil mahsyar ditanya Allah Subhanahu wa taala,
Aku kasih karunia samamu ilmu. Kau apain ilmu yang ku kasih? Lantas dia jawab, alhamdulillah ya Allah, dengan ilmu yang kau kasih itu aku berdakwah pagi, siang dan malam. Tidak ada tempat yang kulihat kemaksiatan di sana kecuali aku mendakwahi mereka ya Allah. Orang yang tidak mengerti Quran, aku ajari Quran. Orang yang bengkok, aku luruskan. Orang yang bermaksiat, aku ajak taubat dan aku sadarkan dia. Nyaris semua masjid aku kunjungi untuk berdakwah. Anak-anak kecil aku ajari membaca Al-Quran. Sampai-sampai di saat sakit, ini saya datang kemari lagi sakit. Saya mudah-mudahan, ya Allah, jangan sampai saya masuk neraka. Mudah-mudahan sakit yang saya alamin ini semacam pembersih dosa ini. Tadi sore saya tertancap kaca di kaki saya, jadi agak payah saya jalan jadinya sekarang. Sampai sakit pun awak berdakwah ya Allah. Karena yang kuharapkan adalah ridho. Apa kata Allah? Allah, ecek-eceknya kau itu, bohong kau. Ini orang pertama. Kau, gimana harta yang kukasih samamu? Alhamdulillah ya Allah. Tidak ada anak yang putus sekolah kecuali kusekolahkan balik. Masjid ku bangun, madrasah ku bangun, pesantren ku bangun. Orang susah ku bantu. Orang sakit yang tidak berani ke masjid karena tidak punya duit, maka aku yang bantu biayanya. Alhamdulillah ya Allah. Tidak ada orang yang datang ke rumahku kecuali dia tidak mengizinkan pulang dengan tangan hampa. Saya kemarin istri saya cerita, karena saya punya kebiasaan tiap tahun walau tidak banyak kasih beras sama tetangga. Ada yang datang, saya marah karena disuruh pulang. Udah habis mah. Bagaimana kau bilang sudah habis? Saya bilang, udah habis bang, yang dibeli sudah habis. Bagaimana sudah habis? Beras kita masih ada. Yang dia harapkan cuma 2 kilo atau 3 kilo mungkin. Bukannya banyak kali. Kenapa tidak kau kasih itu? Kita masih bisa beli lagi. Coba bayangkan ya. Tidak ada orang susah yang kecuali kami berikan. Tapi apa kata Allah? Kau pun ecek-ecek juga nya kau. Orang ketiga, kau, alhamdulillah ya Allah, aku ikut perang di jalanmu. Tidak ada keinginanku bertempur kecuali aku berjalan keluar dari rumahku dan aku menghabiskan waktuku di medan pertempuran sampai akhirnya aku terbunuh dalam pertempuran itu. Semua aku lakukan karena mengharapkan ridho-Mu ya Allah. Maka apa kata Allah? Kau pun ecek-eceknya kau. Kalau bahasa hadisnya, pendusta kau. Coba bayangkan Pak, capek kali ceramah ke sana kemari. Kadang tidur udah kurang kali. Udah turun stamina. Bahkan waktu untuk keluarga tidak ada, habis untuk dakwah. Tapi Allah bilang apa? Pendusta kau. Padahal dicatat ketika dilihat daftarnya, banyak orang yang bertobat karena mendengar tausiahnya. Banyak orang bengkok lurus, banyak orang maksiat tobat. Tapi Allah mengatakan pendusta. Dan apa kata Allah? Bawa dia ke neraka. Coba bayangin. Kau lagi. Malaikat bawa dia ke neraka. Kau lagi. Malaikat bawa orang ini 3 ke neraka. Tahu ibu kenapa dimasukkan neraka? Padahal enggak nampak tanda-tandanya waktu hidup, enggak nampak. Enggak ada, maksiat enggak pernah. Kerjanya dakwah. Yang infak juga begitu, enggak nampak tanda-tanda sombongnya. Pintunya 24 jam terbuka. Terus yang perang juga enggak pernah maksiat, terbunuh malah di medan perang. Tapi kenapa Allah masukkan dalam neraka? Astagfirullahaladzim. Makanya sekarang ini setan itu sudah enggak mau lagi kerja di luar sana, Bu, Pak. Setan itu lebih suka kerjanya di masjid, di musola, ke pesantren, ke madrasah. Karena di luar sana setan udah ngeri. Yang ditengoknya malah lebih setan dari setan. Kalau di sini, nah saya kemarin lihat satu video seorang ibu
Seorang ibu itu dia ikut sholat di masjid. Tapi begitu orang berjamaah mulai takbiratul ihram, Allahu Akbar, dia mundur ke belakang, buka telekung, buka sarung, ngumpulin tas orang. Handphone di sini pindah kemari, maling. Makanya hati-hati, kuntilanak sekarang nggak takut ayat kursi, karena kuntilanak sekarang sudah fasih, hafaz ayat kursi. Maksudnya apa? Orang jahat sekarang lembut. Di mana kejahatannya? Nah, malam ini saya ingin aja kita pelan-pelan aja ngajinya. Insya Allah saya nggak lama ceramah, Ibu. Kapan saya berhenti kita selesai, Insya Allah. Ya, jadi pokoknya kapan saya berhenti selesai lah ya. Ya, jadi bisa jadi 5 menit lagi, 10 menit lagi dan sebagainya. Kalau saya rencananya nggak lama-lama supaya ibu-ibu ingat-ingat sama saya gitu. Terus minta sama Pak Rudianto, tolonglah Pak undang lagi. Kalau saya tergantung Pak Zakirnya. Pak Zakir pun terpaksa diburu lagi. Pak Zakir tolong undang lagi. Saya pun alhamdulillah dapat order lagi, kan gitu kan Ustaz ya. Enggak lah, itu canda. Tapi itulah dia. Di mana letak rusaknya satu amal? Amal harus dibangun di atas 2 landasan, Ibu, Bapak. Yang pertama di atas landasan niat yang kuat dan ikhlas. Apa itu ikhlas? Ikhlas itu hanya fokus pada apa maunya Allah, apa janji Allah. Capek awak imam tarawih, tapi yang terbayang apa? Amplop. Begitu pulang tak dikasih amplop, lama starter kereta itu nengok-nengok lagi ke bawah, yang kempesnya, kira-kira begitulah. Coba bayangkan, setan itu ngerusak itu. Kalau saya bilang tadi, kalau orang jahat udah kawan dia, yang dia rusak siapa? Kami. Ibu coba dari tadi apa yang ibu harap dengan dari terawih? Apa yang lebih bahaya kami dua nasibnya ketimbang ibu? Nah, itu kasarnya begitu. Kalau ibu, alhamdulillah habis ngaji dapat, walaupun ibu tidur, dapat rezeki pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun ya, sementara kami walaupun teriak, capek dan semua, kalau terselip sesuatu selain Allah, maka tidak ada bahagian dari Allah nanti di yaumul akhir. Itu hati-hati. Apa itu ikhlas? Fokusnya niat untuk mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah saja, tidak yang lain. Ustaz, saya sholat, tapi kemudian motivasinya bukan karena Allah, Ustaz. Jadi karena apa? Saya takut masuk neraka, Ustaz. Apa saya ikhlas? Loh, masuk neraka? Neraka itu yang nakut-nakutin sama kita siapa? Yang nakut-nakutin neraka sama kita siapa? Allah. Yang punya neraka siapa? Allah. Yang bilang neraka itu ngeri siapa? Allah. Yang nyeritain luar biasa ngerinya neraka siapa? Allah. Kalau gitu ibu ikhlas. Saya puasa ini senang bikin masuk surga aja nih Ustaz. Oh ya betul, itu ikhlas. Saya puasa karena mau pilkades ini Pak Ustaz. Kemudian saya rajin ke masjid. Ini ada calon kepala desa di sini. Nah, kan biasa ini Deli Serdang mau pilkades ini. Jadi masing-masing pasang muka ini. Kalau Medan sebelah sana itu mau pilkada. Maka banyak orang tiba-tiba rajin subuh ke masjid. Tiba-tiba ngasih sumbangan sama kita. Ya. Allah tidak salah kalau ada orang melakukan satu kebaikan dan yang diinginkannya adalah dunia, dia dapat bagiannya. Kalau ada orang melakukan satu kebaikan yang dia inginkan adalah akhirat, dia akan dapat bagiannya. Kalau ada orang yang melakukan satu kebaikan yang dia dapat, yang inginkan adalah dunia dan akhirat, dia akan dapat bagiannya. Kita mau yang mana? Mau dunia saja, akhirat saja, atau dunia akhirat? Tentu dong kita mau dunia akhirat. Maka bangunlah niat lillahi ta'ala. Karena Allah tidak merencanakan kita di dunia ini. Ini di bulan Ramadan sering saya bilang, kita ini sebenarnya adalah penghuni surga yang lagi mampir ke muka bumi. Kita mampir ini Pak. Allah ingatkan, mampir ya. Bukan kampungmu itu, kampungmu surga.
Maka jangan habiskan waktumu di dunia, nanti gak dapat bagian. Kita pernah lihat film-film barat, dia pergi ke planet lain, begitu nyampe pesawatnya hancur, gak pulang. Ngapain kita mampir melakukan kebaikan? Dan rumah kita, harta kita, mobil kita, semuanya kita. Nah kalau saya bilang, saya di kampung dulu waktu masih kecil-kecil begini, kami suka main jualan-jualan. Saya kalau jualan beras, tapi pastilah berasnya bukan beras dari rumah dibawa, pasir Pak, dikumpulin, digundukin begitu, kemudian saya duduk di depannya. Teman-teman saya hilir mudik, ada yang jual ikan. Ikan itu apa? Kadang lidi, kayu ditaruhkannya, dia bilang itu ikan. Terus ada yang jual sayur. Terus ada yang beli, pakai apa? Pakai duit asli? Enggak, pakai daun-daun teh-tehan itu. Diputik-putik, kemudian Pak, beli Pak, berapa sekilo? 100, oke Pak, saya beli. Lagi sedang asik-asiknya main, hujan. Atau lagi sedang asik-asiknya main, pulang, kata mak saya. Terus apa yang terjadi? Enceng lah weh, panggil aku. Arti enceng apa? Tukang beras hilang. Berasnya bawa pulang gak? Ngapain bawa pulang? Itu bukan beras, pasir. Bisa paham maksud cerita saya ibu? Itu mobil yang parkir di sana, ecek-eceknya itu ceritanya. Itu mobil Ustaz. Bukan, ecek-ecek. Mobil Pak Zakir, bukan. Hak guna pakai. Innamal hayatud dunya, sebenarnya kehidupan dunia ini, kata Allah, la'ibun, itu main-main. Saya punya tanah di sana, saya punya rumah di sana, duit saya banyak. Itu ibu punya telepon harga 5 juta sama telepon harga 100.000. Yang paling sering dipakai sholat itu mana? Yang 5 juta kalau diajak sholat apa katanya? Jangan ibu, sayang, saya mahal. Jadi kapan dipakai? Nanti hari raya. Malam hari raya ibu meninggal. Rezeki kita adalah sesuatu yang kita terima. Rezeki kita adalah sesuatu yang kita manfaatkan. Rezeki kita bukan yang kita kumpul dan kita tinggalkan, nggak kepake. Kalau istilah saya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak ada? Lagi ke Amerika Pak. Oh iya, kapan berangkat? Kemarin sore Pak. Pulang kapan? Kayaknya seminggu lah Pak. Oke, nanti saya telepon lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak ada? Udah pergi Pak ke Jepang. Ya Allah, kapan berangkatnya? Tadi baru balik dari Amerika, ambil buntelan koper baru, berangkat lagi Pak. Kapan rencana pulang? Memang tadi saya dengar persis katanya minggu depan. Oke, nanti saya telepon lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak ada? Berobat Pak ke Singapura. Kapan balik? Tadi cuma katanya langsung karena dia mau check up. Waduh, bisa lama itu? Enggak Pak, paling kalau sudah begitu paling lama seminggu juga nya Pak. Oh ya, oke nanti saya seminggu saya telepon. Assalamualaikum, Bapak ada? Ninggal Pak. Coba bayangin itu. Yang punya rumah besar, mobil banyak, tanah rame, ternyata nggak pernah nginap di rumahnya. Terbang ke sana, terbang kemari. Terakhir mati. Ada orang yang dikasih kesempatan bisa mengumpulkan harta yang banyak, tapi tidak dikasih kesempatan bisa menikmati harta yang dia kumpulkan. Ada orang yang tidak dikasih kesempatan mengumpulkan harta yang banyak, tapi dikasih kesempatan menikmati harta yang dikumpul orang. Siapa? Yang nerima telepon tadi. Cuma statusnya pembantu rumah tangga. Bisa menikmati home theater, bisa makan enak, bisa tidur di ruang AC, bisa pergi belanja pakai mobil mewah, mana aja bisa dipilih. Statusnya pembantu rumah tangga. Hidup itu kayak begitu. Jangan merasa hebat kalau banyak duit di kantong. Pak, Bu, duit banyak nggak kepake, itu kayak keledai bawa harta, nggak tahu untuk apa. Bapak dikasih bibit, bibitnya unggul untuk tanam di sawah. Terus sebelah sawah ada teman bapak juga lagi nanam. Bapak tanya, lagi nanam ya? Iya Pak. Nanam apa? Ya sama Pak, padi. Loh, padi kelas berapa?
Ya biasa lah Pak, namanya juga kita cuma bisa beli begini. Saya punya kelas bagus. Bapak tanam di mana? Oh saya yang nanam, saya simpan di lumbung. Mana sebenarnya petani yang benar? Berapa banyak kita punya harta, kita nggak buat, nggak pakai. Padahal kata Allah mengingatkan, itu adalah fitnah, itu adalah ujian. Orang terbaik adalah orang yang ketika dikasih rezeki, rezekinya bermanfaat untuk dunia dan akhirat. Rame rekening kita, angkanya sampai tak bisa ngitung kita. Tapi kalau mati kepake enggak ya? Enggak usah sombong atas rezeki yang enggak kepake. Kita baru bisa bilang alhamdulillah. Ini contoh keluarga besar Pak Zakir, ada tanah dimanfaatkan untuk bangun masjid. Kemudian insya Allah sumbangan masjid juga dari beliau cukup. Tadi ini saya bocorin aja langsung, beliau punya rencana baik. Lepas masjid ini selesai Ustaz, itu tanah belakang saya mau bangun madrasah insya Allah. Tinggal ibu jangan nunggu aja begitu mau nyumbang ibu, nggak jadilah Pak Zakir Kak nyumbang, masa awak ikut nyumbang. Jangan, ibu juga harus ikut nyumbang. Ya, saya cuma ada duit 50 perak Ustaz, antar ke masjid. Daripada di rumah tergeletak sana sini, bawa ke masjid. Jadi ibu bawa duit 500 perak, ibu di masjid masih laku, Tuhan terima. Coba bawa ke Indomaret, bisa beli apa? Lihat, berapa banyak kita dengan dunia ini mengira kita hebat, padahal dunia ini sebentar. Saya bentar ya, saya tengokin dulu muka Bapak. Nah, kan jelas betul dari yang saya perhatikan, ini penerawangan saya ini 2100, ini nggak ada, ini udah semuanya. Ya, artinya apa? Kondisi kita sebenarnya, ini nggak bisa, saya lupa kaki saya nggak bisa diteguhkan. Kondisi kita sebenarnya nggak apa-apa Pak, udah, saya nyaman aja insya Allah. Ya, kondisi kita sebenarnya dunia ini adalah lahan kerja. Dan setan itu tahu bahwa bagaimana cara merusak kita. Dia tahu cuma satu, ada titik lemah kita namanya nafsu. Nafsu ini bicara selera Ibu, dia tidak bicara benar salah. Sama nafsu kalau dia sudah selera, dia nggak peduli itu halal apa haram. Sama nafsu kalau dia sudah mau, dia nggak tertarik ini benar atau tidak benar. Setan mengerti betul. Kenapa nafsu begitu? Karena kita pernah hidup enak dulu di surga. Orang tua kita secara genitas itu turun sama kecenderungan kita. Zuyyina linnas hubbus syahawat minan nisa. Allah menghiasi kepada manusia itu kesenangan, keinginan kepada kesenangan dari laki-laki, perempuan, wal banin, merasa hebat dengan harta, wal qanatiril muqantarah minaz zahab wal fiddah, dan kumpulan atau simpanan berupa emas dan perak, wal khailal musawwamah, kendaraan, wal hars, sawah ladang. Dzalika mata', itu sebenarnya semuanya adalah mata'. Apa itu? Perhiasan. Kalau ada orang istri bapak tiba-tiba mau mandi pakai emas, pakai rantai, pakai kerabu, saya yakin bapak juga istighfarnya banyak. Ya Allah, tolonglah istriku ya Allah, mungkin dia sedang buang tabiat ya Allah. Yang namanya perhiasan tidak pakai selamanya. Zalika mata', itu perhiasan. Kehidupan akhirat jauh lebih kekal kata Allah. Kesenangan dunia dibanding dengan akhirat seperti kita menarik telunjuk kita dan mencelupkan ke dalam lautan. Air yang ikut pada telunjuk kita setelah kita celupkan ke dalam lautan, itulah kesenangan dunia. Sementara kesenangan surga itu adalah lautan, kata Nabi. Ya Allah, kemarin ada perempuan jual diri Bu, cantik, harganya murah, cuma 80 juta short time Pak. Long time-nya lah 250 juta. All night, bisa dipakai semalam. Mahal apa murah? Murah. Allah tiap hari beli kita, tiap hari. Tahu berapa harga kita? Kalau dikumpulkan seluruh batu akik yang dipunyai orang di muka bumi, plus semua harta yang dikumpulkan orang di muka bumi, masih jauh lebih mahal sholat sunat yang kita kerjakan sebelum sholat subuh itu, yang kita sebut dengan sholat fajar.
Karena itu jauh lebih mahal dari bumi dan isinya, kata Nabi. Satu hari Malik bin Dinar pernah berjumpa dengan seorang perempuan yang sedang dijual. Di zaman dia hidup, perempuan karena statusnya budak bisa dilelang. Cantiknya luar biasa. Dan perempuan ini pun tidak merasa terhina karena dijual. Karena dia tahu betul yang bisa membelinya pasti orang kaya. Harganya kalau sekarang miliaran. 1.000 dirham naik jadi 1.000 dinar, lelang naik lagi. Malik bin Dinar pakai sendal jepit, itu pun lain sebelah talinya, kira-kira begitu. Bajunya lusuh. Terus dia masuk ke tengah kerumunan lelang dan dia bilang, "Saya." Semua orang lihat ke arah dia. Terus host lelang, pembawa acaranya bilang, "Lah, Bapak mau ikut beli? Ya, Bapak punya duit?" Saya hargakan dia 2 biji kurma. Mukanya serius. Oh, tunggu dulu. Bukan 2 biji, tapi 1 biji kurma. Oh bentar, jangan salah sangka. Dagingnya kumakan dulu, bijinya harganya. Maka dianggaplah dia gila. Majikannya terus datang bilang, Pak, mereka tidak kenal, ini ulama besar. Bapak stres ya? Enggak, saya serius, saya sadar. Bapak tahu berapa harga dia? Tahu, kalian hargakan dia sekian ribu dinar tadi kan? Saya bilang kemahalan itu. Harga dia cuma 2 biji kurma. Itu pun saya bilang 1. Pun saya bilang. Mulai marah ini si majikan. Apa maksud Bapak? Entah. Saya punya perempuan yang sudah saya beli dengan 2 biji kurma, jauh lebih baik dari perempuan ini. Ini cantik memang, ujung rambut ke ujung kaki cantik. Tapi kalau nggak mandi 2 hari, baunya ini. Giginya kalau nggak digosok, baunya ini. Masih ada ingusnya di hidungnya, masih buang kotorannya dia ini. Ini kalaupun ku beli pakai duit yang kalian tawarkan itu, kata dia, ku bawa lah dia pulang, belum tentu nyenangkan akunya ini, buat stres aku ini bisa. Memang cantik, ku rasa bisa bahagia aku sama dia. Entahnya nengok laki-laki lain dia nanti. Kejut orang dengan pernyataan ini. Walaupun yang dibilangnya memang benar. Ya. Posisi ini yang harus kita paham bahwa ketika dia bilang begitu, apa kata dia? Perempuan yang kubeli dengan 2 butir kurma, supaya kalian tahu, itu namanya hurun 'ain, bidadari surga. Itu kalau turun ke dunia, Pak, selendangnya saja itu jauh lebih mahal dari semua batu akik yang paling mahal yang dimiliki manusia. Dan seluruh harta dunia, kalau dia senyum, matahari sungkan terbit. Karena jauh lebih mempesona senyum dia ketimbang cahaya matahari itu. Dan dia tidak pernah tua. Ini cantik ada tua ini. Siapa paling tua di sini? Nenek. Ayo ada nenek usia 60, ada 70 tahun di sini, ada enggak? Mana? Ada? Tidak. 60-an tahun ada enggak? Mana yang 60-an tahun? Saya minta tolong ibu 7 tangan. 60-an tahun. Ayo yang mana? Ibu 60-an tahun? Baik, Masya Allah 65. Ibu ingat tahun berapa menikah? Tahun menikahnya kapan? Enggak ingat. Waktu kebun kelapa lagi panen, atau kan kalau orang dulu kan begitu ya, waktu ada puting beliung gitu kan. Ibu enggak ingat. Tapi ada fotonya enggak Bu waktu nikah? Enggak ada pula ya. Atau gini aja lah, udah, kalau menurut ibu kira-kira mana lebih cantik, waktu nikah dulu atau waktu sekarang itu? Kan pasti yang sekarang kan? Yang sekarang kan? Maksudnya yang sekarang lebih jelek lah, waktu nikah lebih cantik kan, begitu kan Bu? Pertanyaannya, wajah-wajah sendiri kemana cantiknya? Ini perempuan, kata Malik bin Dinar, ini sekian tahun lagi selesainya mukanya ini. Sementara perempuan yang kubeli dengan 2 biji kurma itu adalah perempuan yang setiap pekan bertambah cantik dan tidak pernah mau nengok laki-laki lain kecuali suaminya. Coba tengok perempuan sekarang, tengok laki-laki sekarang, istrinya capek kali ngingetin, bang, mata bang, kan gitu. Kenapa? Jelalatan. Karena laki-laki dunia, kalau laki-laki surga enggak begitu.
itu dia nggak mau tertarik. Kenapa? Sama dia cukup istrinya lah bidadarinya. Kalaupun ditambah nanti di surga, urusan Tuhan itu bukan urusan dia. Diceritakan dalam satu hadis bahwa perempuan di surga itu ketika pertama jumpa dengan suaminya itu begitu nengok tak bisa ngomong sampai 40 tahun, Bu. Terpana. Lama kali Ustaz keburu mati, nggak ada matinya di surga. Untuk terpana saja. Nah, insya Allah kita juga nggak jelek-jelek gini. Makanya ketika ada seorang nenek yang bilang, ya Rasul doakanlah aku masuk surga, Nabi senyum. Terakhir bilang Nabi, bukan tak mau aku doakan nenek, kira-kira begitu. Kenapa? Karena tak bisa nenek masuk surga. Sedih kali berlinang air mata nenek. Langsung pulang. Nek tunggu dulu. Memang tak ada nenek-nenek di surga. Semua orang dibangkitkan di yaumil mahsyar nanti dalam rupa seperti Hawa kalau itu perempuan, seperti Adam kalau itu laki-laki. Kalau kita tingginya insya Allah nanti, sekarang paling orang udah tinggi 2 meter udah hebat kan. Tinggi kita nanti rata-rata 30 meter. Burung surga itu kayak unta sekarang kata Nabi. Di surga itu ada satu pohon kata Nabi yang besarnya luar biasa, sehingga kalau ada orang naik kuda dengan kecepatan tinggi itu baru bisa melintasi pohon itu setelah 500 tahun perjalanan. Dan di surga itu nggak peduli mau 500, mau 1000, mau sebanyak. Rumah kita cantik-cantik. Nah, saya cuma mau bilang, yang pertama ini supaya jangan kelamaan saya ngomong. Yang pertama harus dibetuli adalah niat. Kalau niat kita karena Allah, jangan open manusia. Kadang kita kalau buat baik orang ribut. Kenapa nggak ke masjid? Payah Pak, masjid itu. Nah, cuma orang tua aja masuk surga, awak enggak. Kenapa rupanya? Masuk Pak di masjid. Apa kata? Dengar Pak, kupingku ini saksinya Pak. Apa dibilang orang? Untung nggak gempa masjid ini. Apa nggak sakit kali kundengannya Pak? Udah biar sama orang itu saja masjid itu. Nah, jadi jangan. Karena jangan lupa, kalau nanti kita baca Quran, orang bertakwa itu juga ada 2 model. Ada orang yang taat, sedikit sekali orang bertakwa tak pernah berdosa. Jangan sok suci pula kita. Aku tidak usah. Aku tak pernah, aku berdosa tak pernah. Nah, itu udah dosa itu. Kenapa? Sok hebat pula dia. Merasa dia paling suci. Enggak bisa. Cara kita mengajak orang nanti, jangan pernah menempatkan diri kita sebagai orang yang paling benar. Karena orang paling benar bisa dibinasakan Allah kalau dia tidak berdakwah. Banyak orang nggak ke masjid itu bukan nggak mau ke masjid, tapi nggak tahu jalannya, atau payah kakinya jalan. Kenapa? Banyak kali sakitnya. Sehat dia Pak. Luar biasa jasmaninya. Salah. Pak Rudi bilang saya sedang sakit gula Ustaz. Tapi pertanyaannya, yang sakit itu kan yang kena gula kan fisiknya, ruhnya coba lihat. Dia ngurus masjid, dia ngurus wirid, itu hanya bisa dikerjakan oleh orang yang ruhnya sehat. Pernah lihat di TV anak yang 7 tahun hafaz Quran Ibu? Nggak pernah nengok, tapi kuping, modal menghafal pakai kuping. Kenapa dia bisa mudah menghafal? Dia sehat. Ada orang yang bisa maraton 10 km tidak ngos-ngosan, tapi rumahnya dekat masjid cuma 2 meter, nggak sanggup jalan, capek rasanya. Jauh kali Pak. Kenapa? Karena ruhnya sakit. Bapak tidak bisa bangun padahal Bapak tidak sakit untuk bisa sujud sama Allah. Jawabannya apa? Ruh Bapak sakit. Maka untuk bisa memperbaikinya, fokus sama Allah dengan janji Allah. Ustaz, saya banyak kali dosa. Allah udah sediakan stok keampunan. Apa kata Allah? Jika dosamu di BAP, ada jaksa di sini, ada polisi. Di BAP ditulis, dicatat, diperiksa, kemudian numpuklah buku catatannya dan memenuhi semua punggung bumi ini dan sampai setinggi awan. Dan jika kau minta ampun kepada Allah, kata Nabi, Allah ampunkan kau. Asal kau minta ampun. Jadi jangan tuduh dirimu. Tadi saya baru tanya orang, ada satu majelis saya tadi mengisi pengajian, ada orang, saya pilih orang yang pakai lobe dan pakai janggut, kan rasanya orang soleh itu Pak. Begitu saya tanya, kalau Bapak mati, yakin gak Bapak masuk surga? Apa jawaban dia? Ya Allah Pak, orang paling soleh tidak yakin. Kenapa? Jangan pernah tuduh dirimu, karena Tuhan pun belum menuduh. Itu yang harus kita garis bawah ini Pak. Jadi kalau ada orang jahat kali pengedaran narkoba di sini, apa udah Pak, itu kiamat pun dunia nggak tobat nih itu Pak. Cuman nggak tobat? Bapak pernah kasih tahu dia, pernah nasihatin dia? Enggak, memang nggak pernah Pak. Datangi dia. Jangan cuma tuduh dari jauh.
Kenapa? Bukan tidak mungkin ada orang yang berada di kubangan maksiat tapi hatinya masjid. Ngerti maksud saya? Nah, ini saya cerita sama ibu. Ada orang dituduh di ahlu maksiat sampai mati dia tak dipedulikan orang. Dia sakit, jatuh di pinggir jalan, meninggal, enggak diangkat orang jenazah. Karena orang kampung tuh bilang apa? Mampus dia situ. Biar jadi bangkai berudat dia di situ. Kenapa? Orang ini semua mata orang kampung nengok dia tiap malam pergi ke tempat pelacuran. Jelang pagi baru pulang. Pas pulang bawa, memang nampak, memang bawa tua. Bawa pulang tua, Pak. Tapi kesana kemari apa katanya sama orang asal jumpa. Udah sholat deh? Belum. Sholat nanti Allah marah. Jangan tidak sholat. Bapak-bapak takutlah kepada neraka Allah. Apa nggak capek nengok mukanya itu? Sementara hari-harinya dia, kan begitulah, itulah masyarakat kan. Hari-harinya kami tengok dia berzina, hari-harinya dia mabuk. Tapi kerjanya apa? Takutlah sama Allah. Nanti Allah azab kita masuk neraka. Jangan. Apa kata orang? Itu stres itu manusia itu. Istrinya pun udah bilang sama dia, bang, jangan abang terus kerjakan ini. Gak bisa, udah deh, gak usah kau dengar apa kata orang. Kau kan tahu apa yang kau buat kan? Iya bang, tapi aku tak sanggup lihat orang itu caci maki kita terus. Anak-anak kita itu kalau keluar habis diajakin kawannya bang. Udah tak usah peduli. Nah ingat ya, nanti kalau aku mati satu hari kata dia, nanti yang akan mensolatkan jenazahku supaya kau tahu itu raja. Dan ulama-ulama kerajaan akan mensolatkan jenazah. Istrinya bilang, cuma mana abangku ini. Sampai terakhir dia meninggal. Di pinggir jalan meninggal. Raja sedang nyamar. Biasa raja-raja dulu nggak kayak sekarang. Kalau Jokowi memang ada itu. Apa namanya itu? Belusuan. Cuma belusuannya semua TV langsung live. Jokowi sedang belusuan di sini. Nampak langsung siaran langsung. Atau paling berapa menit kemudian nampil. Itu bukan belusuan, pameran. Ya. Raja, saudara-saudara, kenapa tidak ada yang angkat jenazah ini? Apa jawaban orang? Biarin aja pak. Apa pula biarin? Itu manusia paling busuk, jauh lebih busuk dari binatang. Jadi biarkan saja dia. Cumananya kalian, di mana rumahnya? Di ujung jalan sana pak. Oke, baik, angkat kalian ini. Sama pengawalnya. Tapi pakai baju biasa, nggak ada yang tahu. Diangkat digotong. Ini suamimu, wanjir dia istri. Udah ku bilang sama dia jangan keluar, pastilah dia gak ada orang yang peduli kalau dia sakit pak. Dan ternyata dia meninggal. Memang udah ku ingatkan tadi jangan dia keluar, ternyata dia meninggal juga. Terus teriakan istrinya satu kalimat yang membuat raja tersentak. Ya wali Allah, Allah saja yang tahu kebaikan. Raja heran. Kau bilang dia wali Allah? Iya. Sementara orang di luar sana dia lebih buruk dari binatang katanya. Apa ceritanya? Pasti bapak mendengar pasti bapak bukan orang sini kan? Supaya bapak tahu, saya ringkas ceritanya dia. Suamiku ini memang tiap malam ke tempat pelacuran. Dia datang, kalau ibarat langsung booking, lihat foto, saya mau yang ini. Dia bayar. Dia masuk kamar, dia bawa itu perempuan. Dan dia bilang, dan itu sudah aku saksikan. Dan tanya sama pelacur-pelacur itu. Setiap dia sudah di dalam kamar dia bilang, kau sudah kubeli malam ini, hargamu sudah kubayar. Yang ku mau kau lakukan untukku malam ini dan untuk dirimu sendiri. Pergi kau berwudu, pakai mukenamu, duduk kau salat dan minta ampun kepada Allah atas dosa. Kutunggui kau sampai jalan pagi. Kalau bapak tidak percaya, tanya pelacur-pelacur itu. Tidak satu perempuan pun yang pelacur itu yang dia sentuh tubuhnya, bajunya. Dia hanya melakukan itu untuk menyadarkannya, walaupun cuma satu malam. Dan tidak sedikit mereka yang berubah baik. Pulang, dia pergi ke kedai tua yang dia beli dia tumpahkan di ujung sana semua. Aku sudah bilang berulang-ulang, Pak, gak akan mungkin itu orang bisa berubah. Abang beli tua itu, orang itu besok jual lagi, nggak ada masalah deh. Yang penting satu botol yang bisa aku beli ini, harusnya ini dibeli orang untuk berbuat maksiat. Aku beli untuk tidak jadi diminum oleh siapapun. Aku cuma berharap dari Allah, ini caraku bisa menghindari maksiat itu atau mencegah maksiat itu. Cuma ini saja caranya.
Artinya dia tidak peduli apa kata orang. Dia lebih peduli apa kata Allah dalam melakukan kebaikan itu. Ini ibadah yang sangat rahasia. Kalau kita baru pakai telepon baru, ngentakkan waktu takbir itu agak keras itu biasanya, supaya kecium itu ke samping. Oh, baru pengaruh kawan ini punya. Nah, itu penyakit itu. Maka salah satu amal ikhlas yang paling disukai, dia sembunyikan ikhlas. Terserah orang mau bilang apa. Maka yang paling berat itu tadi saya bilang apa? Para ulama. Mereka dipuji, tengok bapak tadi bilang, wah ini kondang ini sudah apa urusan kondang? Yang diceramahi tetap orang, kecuali menyeramahi malaikat. Nah, itu baru luar biasa itu. Mau rumah orang kaya sama rumah orang susah, cara batuk sama. Saya udah di mana-mana ceramah, di kampung, di kota. Saya tengok kalau ngantuk samanya modelnya, Bu, nggak jauh-jauhnya. Ada yang bersin, saya tengok rupanya orang kaya bersihnya sama kayak orang di kampung saya. Jadi apa bedanya? Nah, itu makanya saya bilang tadi, semoga Allah jaga kita para ustaz dan semuanya supaya bisa ikhlas lillahi ta'ala. Ikhlas itu apa? Ikhlas itu pamrih Allah yang dia mau. Kalau dikasih orang, alhamdulillah. Tidak dikasih orang, tidak ada masalah. Oke? Baik, yang kedua, ikuti cara yang sesuai dengan syariat. Kemarin ada di Blitar, itu prestasi besar. Orang sholat tarawih 23 rakaat 7 menit tuntas. Saya bilang itu sesat menyesatkan. Kiai pula, kiainya sesat itu. Ya. Ngapain sholat tarawih kalau berburu cepat? Untuk apa? Ustaz, lebih enak. Itu nafsu. Pergi sholat tarawih tapi nafsunya masih meradang. Ibu mana lebih suka sholat? 11 atau 23? 11, baik. 11, imamnya yang kayak mana? Imamnya yang lambat, yang sedang atau yang cepat? Yang cepat. Ada yang bilang sedang memang. Sedang cepat lah Ustaz, kan gitu kan. Kalau saya ada Ustaz, lebih enak sama saya kalau bisa awak belum tegak, imam udah sujud. Nah itu baru mantap. Nah itu kan sama, itu kan nafsu itu bicara. Kalau begitu pola sholat, ngapain bapak sholat? Bagus zikir saja, bagus baca Quran saja, daripada ibadah capek tapi tak ada pahala. Ya. Nah saya pikir, mohon maaf saya tak banyak yang bisa saya sampaikan. Karena dari cara ibu nengok saya itu, saya tengok ada yang udah ini bakal basi lah pula pola yang pemasak tadi kan gitu, atau apa dan sebagainya. Saya cuma bilang satu hal, insya Allah mudah-mudahan rezeki kita bisa sering-sering kemari. Sama saya tak ada masalah. Ada orang bertanya sama saya kemarin, undang saya, Ustaz mohon maaf kami disuruh yayasan untuk bertanya, berapalah kami bisa bayar Ustaz? Saya lama ini telepon, tak ngerti pula saya. Dan tak pernah saya bilang berapa saya dibayar. Sama saya cukup ibu sediakan ada jemaah. Kalau tak ada jemaah, bagaimana saya ceramah? Mau dibayar berapa pun untuk apa? Saya bilang. Nah jadi artinya jangan ibu segan nanti. Kalau mengundang ke ini satu kabupaten ya kita sama, walaupun nyebrang. Saya di Tembung, ibu di sini. Ya. Nah, jadi kesimpulan ceramah saya malam ini sederhana saja. Saya cuma ngajari saya dan kita semua untuk menjaga keikhlasan amal soleh kita. Karena sekarang setan udah banyak berebutan pasang iklan ini untuk merusak Ramadan kita. Udah, baju raya udah ibu. Carrefour lagi diskon habis-habisan ibu. Bahkan bukan cuma baju di diskon, Carrefournya di diskon ibu kalau ibu mau beli. Setan luar biasa supaya Ramadan kita rusak. Padahal tujuan kita Ramadan supaya kita back to nature, reborn, balik lahir lagi. Dan ini prosesnya. Ini kita di sini proses menuju lahir kembali. Jangan tersandera oleh masa lalu. Penghuni surga itu mayoritasnya pernah berdosa itu, tapi diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Ulaika jazaohum maghfiratum mir rabbihim wa jannat. Itulah orang yang dibalas Allah dengan ampunan dan surga. Jadi pilih aja. Ya, artinya apa? Mulailah hari ini untuk kenapa? Karena Allah menyuruh kita as soon as possible, sesegera mungkin untuk bertobat. Karena kita nggak tahu kapan matinya. Akte kelahiran yang ada, tak ada akte kematian dibuat pemerintah sekarang. Belum mati, ini aktimu. Rencananya kau meninggal tanggal sekian ya, nggak ada ya. Yang genggam rencana kematian kita cuma Tuhan. Dia cuma ingatkan jangan mati di saat kalian su'ul khotimah, tapi matilah dengan husnul khotimah.
Jadi kalau cerita bangun masjid ini peluang besar. Satu batu bata saja ada di sini, itu adalah rezeki kita yang kita sumbangkan karena Allah. Selama batu bata itu ada dan dipakai, selama itu Allah akan memberi rezeki pahala sama kita. Bahkan walau kita sudah meninggal sekalipun. Ya, kalau kami dulu di kampung, saya kira di sini banyak tukang-tukang. Tadi sudah dikasih tahu. Kami dulu di kampung kalau bangun masjid, bangun ini, anak-anak kecil ini pun datang bawa pasir, cari pasir di halaman-halaman rumah. Taruhkan di plastik kresek, bawa tumpukkan. Udah tumpuk, udah tinggal tambah semen apa kerja. Ibu-ibu, saya ngasih teh ya Pak ya. Nanti Bapak kerja saya ngasih teh. Terus yang satu bilang, insya Allah Pak, saya cheerleader saja Pak. Saya nggak bisa ngasih apa-apa. Saya ngasih doa, saya ngasih. Yang penting berpartisipasi. Nanti setelah masjid ini berdiri, tolong ingat satu kalimat dari saya. Jangan setelah kita mapan. Penyakit kita kalau sudah mapan, kita mudah bertengkar. Mulai, nah, kenapa dia PKM? Harusnya kan kita. Kenapa dia? Dia pendatang itu baru, kok dia pula itu. Udah tahu sah. Kita boikot aja masjid, kita buat masjid di seberang. Coba bayangkan. Ada kejadian, jangan lupa ada kejadian. Saya pernah menemuin satu majelis di mana karena boikot pengurusnya satu, pecah, bentuk yang baru. Saya jumpa satu masjid yang ini masjid, jarak ke sana jumpa masjid lagi. Jadi orang sholat di sini nampak yang di sana. Jadi jangan sampai begitu lah. Kalau bisa guyup kita, ya. Ibu-ibu nanti kalau boleh nanti sederhana saja. Ini kalau sudah jadi masjid, cari hafiz. Kalau bisa ada ruang rumah tempat hafiz tinggal. Nah, hafiz itu dia kerja di sini, hidup di sini, kita gaji di sini, suruh dia ini adik-adik, anak-anak kita ini belajar sama dia sehingga ketika target kapan selesai 2 tahun kata Pak Zakir. Saya kira udah 50%. Buatlah nanti akhir 2016 sudah kebayang selesai Pak Zakir ya. Oke, supaya selesai. Nah, 2017 kita jumpa Ramadan, 2016 kita jumpa Ramadan. Insya Allah sudah ada anak yang jadi hafiz Quran. Kenapa? Enggak mahal. Sekarang ini bagus Bapak satu kampung biayain guru. Saya bilang tiap hari berapa? Ada berapa rezeki Bapak? Dari saya 100.000 per bulan. Oke, untuk guru berapa gaji guru kita kasih? 1,5 juta, 2 juta. Oke, 2 juta. Guru itu apa kerjanya? Dia jadi imam masjid kita. Cari yang hafiz. Tanya di pesantren Islamic Center. Atau di sini juga ada kalau nggak silap saya. Mencirim ini kan ada. Nah, minta sama mereka, antarkan sama kami. Tapi tugas dia ngajar. Dia tinggal di masjid. Dia menghidupkan masjid. Dia harus menelurkan hafiz yang baru anak-anak kami. Gajinya terserah, kami akan ajar. Itu cara kita sekarang. Karena kita mudah kali dihancurkan sekarang. Ini anak-anak ini suruh masuk di PS-an. Nggak tahu, jadi tahu. Saya kemarin marah sama anak saya. Sebelum ada PS, kemarin target kalau bisa baca Quran 5 juz per hari beli PS. Alhamdulillah ada rezeki dapat infak PS dari pakcik mereka. Setelah dapat PS, dipanggil sholat, kuping itu kacang udah ketutup. Terakhir saya bilang matikan itu. Kenapa? Sejak ada itu mereka lebih sering sholat terlambat. Padahal di rumah ustaz itu PS. Rupanya rusak. Jadi setan tuh nggak peduli ustaz atau tidak ustaz. Itu maksudnya. Nah, jadi kalau nanti ibu ini berkah dapat masjid ya, saya bilang sama kita berkah itu syukuri dengan menghidupi masjid ini. Ya, kita siapkan dengan kegiatan-kegiatan dakwah. Ingat satu kalimat, tak ada hebatnya orang ngerti kalau dia sombong. Keberkahan ada sama kita kalau kita sama-sama mengisi kebaikan masjid ini karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, lebih bagus kita dalam tim, guyup. Nanti kalau ada orang yang payah ke masjid, kita rame-rame silaturahim, ajak cerita. Yuk Pak, kita samikanlah masjid kita. Kayak orang-orang tabligh itu bagus. Ya, saya setuju. Oke, Ibu. Saya pikir itu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.